Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, baiklah kita mempersiapkan hati, memberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan menginspirasi kita hari ini, yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 35. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ai nanaing paluahon hosana mangago hosado. Alai na aguan hosa alaniahu dohot alani barita naulii ido palua hosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian, di tengah-tengah dunia sosial di mana orang-orang Kristen dianggap sebagai minoritas, sebagai pendatang, dan label-label diskriminatif lainnya, tidak sedikit orang Kristen yang walaupun sepenuhnya mengaku bahwa ia sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, tetapi jangankan untuk bersedia menderita karena memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Kristus. Untuk menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus saja sudah merasa malu, takut dicela, takut disingkirkan, dan akhirnya lebih memilih untuk mencari titik nyaman dan kemapanannya. Lewat nasarian kita hari ini, Yesus Kristus mengingatkan kita tentang konsekuensi yang harus kita terima atas pilihan menyangkal Yesus atau menyangkal diri sendiri untuk bersedia kehilangan nyawa atau memperoleh keselamatan kekal. Ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup mereka akan baik-baik saja, tanpa masalah. Malahan dalam beberapa ayat dalam Injil, Yesus menegaskan justru sebaliknya yang terjadi. Dalam Matius 10 ayat 16 dituliskan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala," yang menggambarkan medan pelayanan yang akan dihadapi para pengikut Yesus. Dia menyampaikan dengan terus terang kenyataan yang harus diterima dan dijalani serta dialami oleh setiap orang yang bersedia mengikut Yesus. Dan dalam Matius 16 ayat 24 juga dituliskan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Salib adalah simbol penderitaan sebagaimana Yesus sudah memikulnya. Inilah nilai yang harus ditanggung oleh pengikut Yesus yang setia. Satu realita hidup yang dari sudut pandang duniawi sangat sulit dipenuhi. Siapa orang yang mau menderita? Siapa yang rela mengorbankan diri? Siapa yang mau menerima hinaan, ejekan, dan perlakuan tidak pantas di dunia ini? Untuk mengambil keputusan ini, seseorang harus benar-benar mempertimbangkannya. Tetapi bagi Yesus, mengikutnya harus dengan ketulusan hati, tanpa syarat, tanpa paksaan, dan bebas dari tekanan. Maka dengan demikian saudara-saudariku, ada upah besar dari Tuhan yang menantikan untuk kita. Maka dalam mengikut Yesus, jangan dengan setengah hati, harus sepenuh hati bersedia mengorbankan hidup, bahkan kehilangan nyawa. Kita dimotivasi supaya tidak takut untuk kehilangan nyawa, tetapi lebih memilih menyerahkannya bagi Kristus sebagai buah dari kesetiaan kita kepadanya. Barang siapa lebih memilih menyelamatkan nyawanya untuk nilai-nilai kebenaran Kristus, itu adalah kegagalan sebagai pengikut Kristus. Maka dia akan kehilangan kehidupan kekal. Tetapi barang siapa yang sungguh-sungguh bersedia kehilangan nyawanya demi Kristus, yang bersedia mengorbankan segalanya untuk menyatakan kebenaran Kristus, ia akan memperoleh hidupnya, karena ketika ia tidak mampu menjaganya, Tuhan pasti akan menjaganya. Dan dengan demikian
ia akan menerima keselamatannya dari Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.